Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apel FPLS hari keempat, Jumat 17 Juli 2020 segera dimulai. Laporan pemimpin apel kepada pemimpin apel bahwa apel siap dimulai. Lapor apel FPLS hari keempat hari Jumat tanggal 17 bulan Juli tahun 2020 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsalna rasulahu bil huda wa dinil haqq lisirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Bapak-Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru, para panitia OSIS, serta seluruh peserta MPLS daring SMA Negeri 4 Babelan tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, pada hari yang keempat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih bisa untuk melaksanakan kegiatan MPLS daring hari yang keempat. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang sedang mengikuti acara MPLS daring di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga juga sehat di hari-hari berikutnya. Anak-anakku yang berbahagia, sudah memasuki hari keempat kalian mengikuti MPLS daring. Banyak materi-materi yang sudah disampaikan kepada kalian, baik itu materi tentang sadar hukum, materi tentang sekolah ramah anak, materi tentang bahaya narkoba, dan juga termasuk materi tentang penyebaran COVID-19, virus COVID yang sekarang sedang mewabah. Bapak berharap sekalipun materi-materi tersebut disampaikan secara daring, tetapi tidak mengurangi makna dari tujuan penyampaian materi tersebut. Dan mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan menambah wawasan kalian sebagai bekal nanti ketika sudah masuk di SMA Negeri 4 Babelan ini secara normal. Dan Bapak berharap juga melalui MPLS daring ini kalian betul-betul memahami bahwa sesungguhnya apa yang terjadi pada saat ini membuat kita harus lebih berhati-hati terhadap wabah penyebaran COVID-19. Karena itulah mengapa sekolah mengambil kebijakan MPLS ini dilakukan secara daring. Kita mendukung segala program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19, terutama di lingkungan anak-anak sekolah. Untuk itu, kepada seluruh siswa-siswi baru SMA Negeri 4 Babelan,
Bapak berharap dengan sungguh-sungguh mengikuti acara MPLS daring ini. Mungkin nanti setelah MPLS selesai, kalian akan melihat siapa saja siswa yang betul-betul mengikuti kegiatan ini dari awal. Karena sekalipun kalian tidak bertatap muka, tidak diawasi secara langsung oleh Bapak Ibu guru dan para panitia, tetapi teknologi memberikan kemungkinan bahwa dengan like setiap segmen acara, dengan like setiap materi yang disampaikan oleh para pemateri, akan terlihat siswa siapa saja yang dianggap hadir mengikuti acara ini dan yang dianggap tidak hadir. Karena itu Bapak mengharapkan agar kalian jangan punya perasaan, jangan punya pikiran bahwa MPLS di rumah ini tidak terpantau oleh panitia dari sekolah. Bapak berharap kalian sudah mulai memahami bahwa memantau kegiatan MPLS ini sekolah adalah dengan salah satunya melihat like atau yang kalian respon setiap materi yang diberikan oleh para pemateri. Untuk itu, mari ikuti kegiatan MPLS ini dengan sungguh-sungguh sampai hari terakhir. Selanjutnya, Bapak berharap mudah-mudahan kalian tidak jenuh mengikuti MPLS daring ini, sebab ini termasuk adalah pra kegiatan kondisi ketika nanti kalian melakukan kegiatan belajar mengajar. Karena diperkirakan sampai 1 semester ini kalian kemungkinan besar belajar juga dengan cara daring. Untuk itu, mudah-mudahan dengan awal MPLS daring ini kalian terbiasa dengan belajar jarak jauh, dengan belajar dengan tatap muka, dan itu merupakan bagian dari penerapan atau aplikasi IT yang dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan mudah-mudahan kalian semua menyiapkan perangkat sarana atau prasarana di rumah agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS ini dengan baik. Dan itu nanti dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar secara daring. Mungkin ini saja amanah dari Bapak. Sekali lagi, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti MPLS dari ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, sehingga waktu yang sudah kalian gunakan betul-betul bermanfaat buat bekal kalian belajar di SMA Negeri 4 Babelan ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami berkumpul di tempat ini mempersembahkan puji dan syukur kehadiran-Mu atas nikmat dan rahmat-Nya telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Engkau masih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Mu pada hari ini kami dapat melaksanakan akad MPLS. Bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan kami. Berkatilah bangsa kami. Berilah bimbingan kepada kami untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, baik dan benar sesuai dengan jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah peringatan akad MPLS ini sebagai momentum untuk dapat memberkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Limpahkanlah karunia-Mu baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah Tuhan Maha Pengampun,
Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel dilaksanakan aman selesai. Kembali ke tempat. Apel selesai. Peserta apel dipersilakan meninggalkan area apel. Siap-siap hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, adik-adik, siswa-siswi SMA 4 Babelan yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu tatap muka secara daring, yang mudah-mudahan acara kita ini dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Tarmizi, pangkat AKP, kebetulan sebagai Kanit Lantas Polsek Babelan, dan didampingi oleh Pak yang kanan saya, Pak Aibda Tarsono, di kiri saya Bapak Bribka Roni. Kami dari Polsek memenuhi undangan SMA 4 Babelan untuk berbagi pengalaman, karena untuk adik-adik yang baru masuk SMA, yang mudah-mudahan, karena rata-rata adik-adik pergi ke sekolah, hampir 90% memakai motor. Karena memakai motor, kalau secara undang-undang, adik-adik belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor, karena belum cukup umur. Karena syarat memakai sepeda motor itu harus memiliki SIM. Kalau kita punya SIM, mengurus SIM harus punya KTP. Karena adik-adik belum punya KTP, otomatis belum punya SIM. Kesempatan ini kami dari Polsek Babelan mengajak nanti Pak Guru, adik-adik, tolong nanti kalau ke sekolah, walaupun belum ada SIM, karena kita memaklumi di wilayah kita belum ada trayek bis angkutan, angkot dari rumah adik-adik ke sekolah, belum ada angkot yang langsung ke sekolah. Kadang-kadang diantarin adik-adik sama orang tua tiap hari tidak mungkin. Kita memaklumi, karena memang angkutannya belum ada, kita memaklumi adik-adik silakan pakai motor dengan syarat pakai helm, tidak boleh bonceng bertiga, pakai plat nomor, knalpotnya jangan racing, ya, mengganggu orang di jalan, bising. Nah, kesempatan ini kita mengajak adik-adik semuanya, silakan pakai motor, tapi ikutin aturannya, ya, ikutin aturannya, pakai helm, tidak boleh bertiga, jangan sampai nggak ada plat nomor depan belakang. Ini dalam waktu dekat, Pak Guru semuanya, adik-adik, ada operasi patuh. Operasi Patuh Jaya dimulai tanggal 23 Juli sampai tanggal 5 Agustus. Itu
semuanya pelanggar harus ditilang. Makanya kita memaklumi wilayah kita agak pinggiran, ya mudah-mudahan kita mengerti kondisi lingkungan, kondisi adik-adik sekalian jauh dari muara bakti, kadang-kadang terlalu dari Tambun Utara, jalan kita juga banyak lubang. Kesempatan ini juga kita menghimbau jangan ogah-ogalan di jalan, karena kecelakaan banyak terjadi karena ogah-ogalan. Jalan kita juga tidak mendukung, banyak lubang, terjadi kecelakaan. Kalau kaki patah, tangan patah, yang rugi siapa? Kita juga. Orang tua kita melahirkan kita ke dunia ini sempurna, ternyata dengan kita ogah-ogalan di jalan kecelakaan, mata kita cacat, kaki kita patah, yang rugi juga siapa? Ya, kesempatan ini silakan nanti adik-adik berangkat sekolah patuhi perintah aturan lalu lintas. Tadi udah kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ada petugas di jalan, Pak polisi itu mengingatkan, bukan menindak adik-adik, enggak. Karena kalau terjadi kecelakaan, kalau nabrak orang, kalau enggak kita ditabrak sama orang, yang rugi nanti siapa? Makanya ada Pak polisi di jalan, enggak usah takut. Ada polisi takut, enggak perlu takut. Polisi paling diingetin kalau bertiga besok pakai helm, jangan bertiga. Ya. Makanya kesempatan ini kita dari Polsek menghimbau adik-adik, karena memang mayoritas ke sekolah pakai sepeda motor, ya tolong nanti dilengkapi plat nomor tadi, jangan kayak orang motornya di hutan kan. Kalau kita di kota malu lah, paling enggak pakai helm, ya pakai helm. Diulangi lagi pakai helm, jangan bertiga, kelihatan kalau SMA 4 kelihatan. Ya nanti kalau udah kita tegur, kita hafal paling kan, suka di jalan kita disasak di depan Polsek. Kalau ketahuan besok udah kita tegur, besok masih ulangi lagi, paling kita tilang, kita kandangin, nanti biarin Pak guru yang ngambil ke sekolahan, ke Polsek. Ya, mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Nanti adik-adik silakan sekolah pakai aturan sesuai, ikutin aturan sesuai aturan berlalu lintas, insya Allah aman. Ada polisi nggak perlu takut kalau ditegur besok, ya tolong diperbaiki ya. Nah, ini dari saya untuk sementara sebagai pengantar, nanti akan ditambah sama Pak Roni ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya tidak akan menambahkan banyak-banyak untuk materi ya, karena mengingat waktu dan durasinya memang cukup sedikit ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi faktor akibat dari kecelakaan itu sendiri ya. Di sini kenapa orang bisa mengakibatkan menjadi celaka, itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama, faktornya itu faktor manusia atau human error. Human error karena faktor manusia yang mungkin kurang sehat ataupun kondisi yang kurang sehat dengan membawa kendaraan akan mengakibatkan orang itu menjadi celaka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, faktor jalan. Kita sudah mengetahui untuk wilayah Babelan memang kondisi jalan untuk saat ini belum semegah atau semewah seperti di jalan-jalan kota ya, masih banyak berlubang ya adik-adik ya. Nah, kita juga hanya bisa berharap untuk masalah jalan untuk ke pemerintah daerah untuk segera diperbaiki,
agar mengurangi angka kecelakaan. Terus yang ketiga, faktor kendaraan. Ya. Faktor kendaraan itu di mana mayoritas yang dialami oleh adik-adik sekarang biasanya kalau membawa kendaraan tanpa dipikir panjang dulu, tidak dilihat dulu, main bawa kendaraan, tidak mengingat jalan bannya sudah gundul, tidak pakai spion, lampunya mati. Itulah faktor yang mengakibatkan orang menjadi celaka. Ya. Yang keempat, faktor infrastruktur. Saya yakin untuk di wilayah Babelan, apa yang tadi dibilang oleh Pak Kanit Lantas, bahwa infrastruktur kita di wilayah pesisir atau pinggiran itu memang belum terpenuhi sepenuhnya 100%. Artinya di sini infrastruktur adanya rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah, seperti rambu-rambu marka jalan ataupun yang lainnya. Nah, itu yang akan menjadi orang menjadi celaka. Nah, dan kita berharap juga agar dengan tidak adanya infrastruktur atau rambu-rambu lalu lintas, kita agar berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor. Terus yang kelima, faktor alam. Dengan kondisi yang sekarang mungkin sudah mulai turunnya hujan, ya, kita juga harus berhati-hati di mana membawa kendaraan itu tidak usah terlalu kencang, ya, karena mungkin dengan adanya turunnya hujan yang mungkin masih banyaknya pembangunan di wilayah Babelan, banyak tanah-tanah yang berjajaran di jalan, dengan kita mengendarai motor yang tidak berhati-hati itu akan menyebabkan orang menjadi celaka. Mungkin untuk tahap persiapan untuk mengendarai kendaraan bermotor perlu diperhatikan komponen-komponen pendukung seperti kondisi rem, tekanan ban, lampu utama, lampu rem, lampu sen, spion, ya. Jadi kita dalam hal berkendara kita agar berhati-hati, tidak atau jangan sampai menyelakakan diri sendiri maupun mencelakai orang lain, karena semua manusia menggunakan kendaraan bermotor itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya harap untuk adik-adik siswa yang masuk SMA 4, ya, saya berharap dalam berkendara sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas. Dalam hal ini menggunakan helm, menggunakan spion, cek kendaraan yang akan dibuat untuk berjalan, dan yang lain-lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya mungkin ada tambahan dari Pak Kanit saya, silakan. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti acara ini. Karena waktu kita terbatas, ini kita juga untuk membantu adik-adik, kita bawa rambu-rambu lalu lintas, nanti akan ditunjukkan sama Pak Tarsono satu persatu, nggak usah semuanya, biar adik-adik paling nggak tahu, ya. Ya, coba lihat. Ini rambu lalu lintas, hati-hati karena jalan berliku, berkelok-kelok namanya. Nah, nanti kalau diketemukan di jalan ada rambu-rambu begini, biasa 300 meter ke depan, nah jalannya berkelok. Kita jangan terus nancap gas, nggak bisa belok,
lewat kita ya. Nah, itu yang pertama ya. Terus ya, kalau yang ini 2 arah. Memang kalau di Babelan memang 2 arah terus ya. Karena memang kebanyakan di kota besar, di jalan utama ya. Jalan utama, nanti adik-adik jangan main potong ke kanan atau ke kiri, ini karena jalannya 2 arah ya. Kadang-kadang kita banyak naik motor, rata-rata ibu-ibu, rata-rata, bapak-bapak juga ada 1-2 ya. Kadang-kadang sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Ya itu faktornya faktor manusia, karena kadang-kadang usia. Sen ke kanan, belok ke kiri. Kalau kesenggol, kecelakaan, galakan. Udah salah masih galak. Tuh, galakan. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Nah, makanya kesempatan ini kalau kita perkenalkan rambu-rambu, nanti untuk adik-adik bisa melihat mana yang boleh, mana yang nggak boleh di jalan. Nah, kayak model ini berarti 2 arah. 2 arah, maka kalau kita sembarangan nggak kasih sen ke kanan, berarti di belakang kita juga ada, di sebelah kita juga ada lagi ya. Terus kalau ini dilarang parkir. Biasanya juga sama. Kalau ada rambu-rambu dilarang parkir, sepanjang jalan biasa sampai 300 meter itu dilarang parkir. Nah, kalau ini dilarang belok. Kadang-kadang nanti udah nggak ngasih sen, tiba-tiba belok, di belakangnya bingung, pas nabrak, yang salah itu nabrak. Ya, memang nggak ada aturan nggak ada aturan belok, kita belok, yang belok yang salah nanti ya. Nah, kalau ini boleh ke kanan atau ke kiri. Terus lanjut. Nah, kalau ini biasanya di tempat lampu merah, kalau enggak di tempat-tempat anak sekolahan atau rumah sakit. Biasanya juga sama. Kalau ada petunjuk begini 300 meter ke depan berarti ada TL. Kalau enggak ada sekolahan, pasti ada lampunya nyala kuning terus kalau sekolahan. Ya. Ya, mudah-mudahan sejauh ini yang rambu-rambu yang kita perlihatkan untuk adik-adik bisa melihat yang mana boleh ke kanan, boleh ke kiri. Ya, kayak model gini dilarang parkir, jangan terus kita parkir. Kalau di DKI, kalau parkir sembarangan langsung diderek, dendanya 500.000. Nggak pandang mobil polisi, mobil apa, main derek aja di sub udah dikandangin. Makanya kalau di kita di Bekasi belum setegas itulah. Makanya nanti kebiasaan kita di sini, pas kita ke DKI, kita taruh sembarangan, udah nggak ada ampun, main derek aja di orang di DKI, ya. Sampai saat ini, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Polsek Babelan, saya ingin bertanya Pak mengenai siswa yang berkendara sepeda motor untuk sekolah. Tadi kan diantaranya wajib pakai helm, kemudian plat motor, kemudian knalpot, jangan racing gitu ya. Yeah. Nah, kalau untuk STNK gimana nih Pak? Apakah wajib dibawa juga STNK motornya atau gimana gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Kita jawab yang jelas. Tadi Pak Roni sudah menyampaikan perlengkapan. Kalau kita ingin mengendarai sepeda motor, ya kan, harus dilengkapi otomatis itu STNK. Makanya nanti dilengkapi SIM, helm, itu udah syarat mutlak. Kalau
bagi pengendara sepeda motor. Maka kita ngomong karena kita mengingat masih anak-anak, angkutan belum ada ke sekolahan, nah kita memaklumi. Pemerintah juga memaklumi dengan syarat, yaitu harus dipenuhi, harus pakai helm, tidak boleh bertiga, knalpotnya nggak boleh racing. Padahal kalau kita ikuti undang-undang memang tidak diperbolehkan, karena memang mengendarai sepeda motor harus ada SIM. Kan belum ada SIM anak sekolah, belum ada KTP, bagaimana mau bikin SIM kan? Nah, kita memaklumi. Karena kita belum ada angkutan bis, untuk angkutan sekolah belum ada, ya kita silakan pakai motor, tapi diperhatikan syarat-syarat surat. Kalau kalau STNK mutlak. Ya, kalau apalagi kita nanti tanggal 23 Juli sampai 5 Agustus ini ada operasi patuh, pasti akan pertama diperiksa pasti surat. Kadang-kadang di kita, kebanyakan, ini pengalaman kita, biar Bapak, adik-adik tahu, banyak motor hasil curian, hasil penipuan, atau leasing. Dia kredit daerah Jakarta atau Tangerang, nggak bayar kredit, larilah ke Bekasi, ke Babelan. Nih, gade 3 juta STNK doang. Kita kan karena mengingat motornya motor murah, ambil aja. Padahal motor dalam masalah, lari dari leasing. Nah sekarang dicari sama leasing, plat nomornya nomor ini ketemu. Leasing sekarang ke tiap pojok ada kan? Yang mata elang itu, debt collector ada. Makanya kerugian di kita nanti, udah kita beli motor bermasalah, ditangkap sama leasing, uang kita hilang, motor kita hilang. Tuh, makanya jangan, itu dari leasing. Kalau hasil penipuan, hasil kejahatan lainnya, kita beli, nanti kita dilaporkan ke polisi, motor yang ketemu di tangan warga kita di sini, terus dipermasalahkan sebagai penadah, nanti merembet kemana-mana. Maka kita imbau, jangan sekali-sekali kalau ada orang menawarkan motor hanya STNK aja, jangan sampai dibeli. Ya apalagi nggak ada surat-suratnya. Soalnya kalau nggak ada surat, bisa rampasan di jalan atau begal, ambil motor. Kadang-kadang polosnya orang kita, plat nomor nggak diganti. Plat nomor nggak ganti. Kadang-kadang copot, nggak ada plat nomor, pas ketemu sama polisi diperiksa, memang motornya awalnya udah nggak jelas. Apalagi hasil kejahatan, merembet, kasihan. Jangan ya. Kalau tadi Pak Guru nanya, STNK itu wajib. Makanya kalau nanti ada operasi polisi pasti diperiksa STNK. SIM nanti belakangan. Kalau nanti diamani di polsek, kalau bisa memperlihatkan BPKB sama STNK, silakan ambil motornya. Tuh, dikhawatirkan itu tadi, takut hasil kejahatan. Ya Pak Guru ya, mudah-mudahan nanti anak kita sini, siswa-siswi kita, ya tolong Pak Guru nanti ya diinilah. Kalau kira-kira motor yang nggak ada plat nomor, ya tolong dipakai lah. Nggak ada lampu, cuman kan nanti kalau kejadian di jalan apa kita disalahkan. Ya, nah, cukup. Ada lagi? Cukup? Nah, waktunya udah? Udah. Ya, terima kasih. Kami dari Lantas Polsek Babelan, ya mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya untuk kita. Karena kalau kita berkurangnya kecelakaan, berkurangnya pelanggaran lalu lintas, berarti kita berhasil, ya. Karena dengan kita menyampaikan ini ke adik-adik, para siswi, siswa, ya mudah-mudahan biasa nggak pakai helm ke sekolah, biasa bertiga, jadi besok jangan bertiga, berdua, ya.
pertemuan kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk adik-adik sekalian, untuk Bapak guru sekolah Babelan 04, yang mudah-mudahan kami juga biar ada nilai tambahnya buat kami dan buat adik-adik sekalian, ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat rahmatnya sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan MPLS walaupun dalam suasana yang berbeda, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dan semoga Allah segera menghilangkan wabah COVID yang menyerang negara Indonesia tercinta ini agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Tak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai di yaumil qiyamah nanti. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk calon siswa-siswi baru SMA Negeri 4 Babelan. Selamat, kalian sudah naik ke tingkat ketiga dari sebelumnya SD, SMP, dan sekarang sekolah menengah atas, yang kalian dituntut harus lebih berpikir dewasa dari tingkat sebelumnya. Pada kesempatan MPLS daring kali ini, saya mau menyampaikan tentang kewirausahaan. Mungkin anak-anakku semuanya tidak asing lagi karena kewirausahaan berkaitan dengan pelajaran prakarya waktu di SMP. Kewirausahaan sering disebut juga dengan entrepreneurship atau disebut dengan wirausaha. Wirausaha itu adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan yang lebih baik. Visi bisa berupa ide inovatif, cara yang lebih baik dalam menjalankan suatu hal. Wirausaha secara historis dikenalkan sejak tahun 1755 oleh Richard Castellan. Beliau yang memperkenalkan pertama kali bagaimana tentang kewirausahaan. Akan tetapi kewirausahaan di Indonesia masuk pada abad ke-20. Wirausaha sejak tahun 1950 sudah dikenal dan diperkenalkan oleh beberapa universitas di luar negeri, di antaranya Kanada, Amerika Serikat, dan Eropa. Bahkan pada tahun 1980 di Amerika Serikat sudah ada 500 sekolah yang mengajarkan tentang kewirausahaan dan belajar tentang ekonomi menengah kecil. Di Indonesia kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada sekolah formal saja dan perguruan tinggi negeri. Di Indonesia kewirausahaan dipelajari pada beberapa sekolah dan perguruan tertinggi tertentu saja. Tetapi sejak adanya perkembangan dan tantangan seperti krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di skala lapisan masyarakat, kewirausahaan menjadi berkembang. Jadi intinya awalnya kewirausahaan di Indonesia tidak begitu dipedulikan, tapi makin kemajuan zaman yang menuntut Indonesia untuk mandiri, akhirnya kewirausahaan sekarang menjadi pelajaran formal di sekolah
SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi negeri. Seorang wirausaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka harus mempunyai ciri dan sifat. Sifatnya yang pertama adalah percaya diri, berorientasi pada hasil, berani mengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi pada masa depan. Yang terakhir yang menjadi kuncinya adalah jujur dan tekun. Selain beberapa sifat dan ciri-ciri di atas yang perlu anak-anakku ketahui, seorang wirausaha juga harus mempunyai sifat disiplin yang ditanamkan di diri kita sendiri. Selain itu ada berkomitmen tinggi, jujur, kreativitas dan inovatif, mandiri, dan realistis. Terus mungkin anak-anak sini bertanya, apa sih sebenarnya tujuan dari kewirausahaan itu sendiri? Perlu diketahui, wirausaha banyak sekali memberikan peluang ke masyarakat sekitar. Jadi tujuan dari wirausaha yang pertama adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar. Yang ketiga, melatih individu untuk bisa memanfaatkan peluang. Yang keempat, melatih individu menjadi pribadi yang lebih baik, memberi kebebasan mengendalikan diri nasib kita masing-masing. Yang kelima, membantu memberikan peluang perubahan. Yang keenam, berpeluang dalam meraih keuntungan lebih atau lebih optimal. Yang ketujuh, membantu pembangunan sosial di daerah, memberikan penuntutan untuk kehidupan lebih hemat, dan masih banyak lagi. Intinya, kewirausahaan itu atau berwirausaha itu mampu membuka peluang usaha sendiri, tidak bergantung pada orang lain, tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kita memerlukan bantuan orang lain untuk usaha kita berkembang. Yang perlu diketahui, tidak semua usaha tumbuh langsung menjadi besar. Ibaratkan saja kita menanam biji, tumbuh menjadi tunas, tumbuh menjadi pohon, berkembang, baru berbuah. Tidak ada usaha yang instan berhasil. Tidak ada usaha yang instan dan langsung berhasil. Dan perlu digarisbawahi anak-anakku semua, setinggi apapun jabatan kita bekerja di perusahaan orang lain, kita tetaplah bawahan. Tapi sekecil apapun usaha kita, kita adalah bosnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nantinya SMA Negeri 4 ini akan melahirkan entrepreneurship di segala bidang. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA maju bersama, pasti bisa.